Nomor 2 yaitu shaumul khos. Puasa khusus niku hatinya puasa. Perasaannya puasa, matanya puasa, lidahnya puasa, tidak gampang mengumpat, tidak gampang. Nah, itu loh. Dia ya toh, guncingan selingkuh tuh pasti. Wong itu dengan adiknya kok selingkuh. Ya jangan punya perasaan yang kayak itu, puasa. Ana shaimun, saya sedang puasa. Yang puasa yang ketiga ya ini adalah shaumul khos, khasul khos. Puasa yang khusus, ini puasanya para anbiya, para rasul. Dia berpuasa hanya diserahkan kepada Allah semuanya. Tidak ada yang lain. Hanya milik Allah puasa itu. Anggota badan milik Allah. Dia tidak pernah berbuat macam-macam. Ini kalau sudah kayak begini, bisa kayak begini, luar biasa kita. Puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berguncing, hatinya hanya berserah kepada Allah pagi, siang, malam. Hanya milik Allah. Ini khawasul khas. Mengapa puasa boleh dikatakan al-muwasah? Yakni bulan belas dan kasih. Maksudnya apa? Di bulan puasa hendaknya kita mampu memberikan kasih sayang kepada siapapun. Karena apa? Akan ditingkatkan pahalanya di bulan puasa. Orang diam saja dikatakan apa? Iya, bertasbih. Orang yang menjelang buka, dia menyediakan buka puasa, pahalanya banyak, berkasih sayang. Orang menyediakan sahur, jarang sekali, sahur bersama itu jarang. Nah, mestinya kayak begitu, Bu. Ada buka, tadarus bersama, sahur bersama gitu. Wa syahrul al-mad'amatihi. Ia adalah bulan berbelas kasihan. Penghulu segala bulan, bulan Ramadan menikah. Ini berdasarkan hadis ini, penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Luar biasa bulan Ramadan menikah. Pramila kita sumbernya dari kitab Al-Jam'ul Fatwa. Kemudian saya katakan di bulan Ramadan namanya adalah bulan Syahah. Berdasarkan tafsir para sahabat antaranya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang ditulis pada surat At-Taubah ini, mereka itulah orang-orang yang bertaubat dan beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah, dan gembiralah orang-orang yang beriman yang bersifat demikian. Di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tempat bertaubat. Cuma orang-orang gede di Indonesia umumnya, orang-orang punya duit, itu bertobatnya ke Mekah, umroh gitu. Kalau habis apa, konangan umroh gitu. Mau diperiksa korupsi umroh gitu toh. Artis sedang selingkuh umroh, lu ki apa? Sebetulnya taubat ini dari bulan Ramadan ini. Nah itu. Okay. Bertaubat, beribadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat tarawih, memperbanyak sedekah, nah itu kan. Rukuk, sujud, menyuruh berbuat kebaikan. Ini di bulan Ramadan. Oleh karena itu momentum yang paling hebat ini, di bulan Ramadan ini jangan sampai di antara kita hindarkan. Sebab kalau sudah hilang nanti Masya Allah. Okay? Di bulan Ramadan. Awal Ramadan 10 hari bulan Ramadan sepertiga pertama itu namanya rahmah. Maksudnya Allah akan memberikan rahmah kepada setiap manusia. Oleh karena itu di bulan Ramadan awal umumnya orang seakan-akan berjubel di masjid untuk meraih tadi ibadah, meraih sujud, meraih maghfirah, meraih dan seterusnya. Rahmah 10. Tetapi setelah sampai yang ke-11, ini umumnya orang sudah menurun. Karena apa? Dia akan mendapatkan derajat pangkat yang kedua, yakni pangkat maghfirah. Ini umumnya dia tidak mau. Oleh karena itu saya mohon ibu dan bapak yang datang ini, mari kita raih rahmah dulu. 10 itu kita raih.
dengan ikhlas, dengan ini semangati. Setelah itu ingat, 11 ke 20 itu adalah maghfirah, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Lah kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, kita tinggalkan, ya iman-iman. Umumnya orang di sekeliling kita tidak kayak begitu. Kalau sudah 11 ke sana, ya tinggal 2/3. Yang tarawih, yang puasa ya sudah kayak begitu. Warung sudah buka biasa, orang rokok ya sudah biasa gitu. Ini apa? Dia hanya mendapatkan rahmah, tapi dia tidak akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Oleh karena itu setelah ke-11, mari kita kejar agar mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita bertobat kepada Allah di yang 10 kedua. Yang ketiga, yang 10 ketika itu adalah itqum minan nar, terhindar dari api neraka. Ini hanya sedikit, Bu, bagaikan pertandingan semifinal itu tinggal hanya 4, 2, 3, bahkan tinggal-tinggal karena imam itu di masjid ini biasanya. Oleh karena itu, mari kita memotivasi di 10 pertama saya harus mendapatkan rahmah. Di kedua saya harus mendapatkan maghfirah, pengampunan, dan saya harus terhindar dari api neraka. Katam. Kita lengkapi dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah suci. Karena apa? Kita akan terhindar dari dosa-dosa. Kita bayar zakat, kita gembirakan orang-orang fakir miskin, kita kalau perlu ya belikan anak-anak sekitar kita ini baju yang baru, sarung yang baru. Itu namanya itqum minan nar. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan kesempatan ini. Mohon maaf dan terima kasih. Kemudian sholat sunnah, ada sholat duha, ada kemudian sholat tahajud, ada kemudian sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Ini semuanya adalah hadis Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau semuanya sebagaimana aku melakukan sholat. Walaupun di dalam sholat wajib seringkali kita melihat sering ada khilafiyah. Kalau sujud itu seharusnya harus begini, apa harus begini. Itu kemudian kan orang-orang menerjemahkan macam-macam. Seperti pada waktu sholat Nabi melakukan sholat wajib itu semuanya pada waktu sujud begadang itu karena beliau selalu menjadi imam. Tapi kalau kita makmum kemudian sholatnya juga harus kayak begini, ngebak-ngebaik. Apalagi pada saat berada di Mekah itu ya kita tidak bisa dengan yang lagi kayak begitu malah ditendang uang. Ini biasanya kayak begitu. Oleh karena itu kemudian melihat situasi menjadi boleh sholat yang asal tidak terlalu menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi sholat sunnah itu ada yang di dalam Al-Quran dianjurkan seperti sholat tahajud. Kemudian sholat rawatib itu dalam mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang tidak melalui kasus peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu hanya memberikan perintah sholat 5 waktu yang awal mulanya diperintahkan 50 waktu. Nah kemudian nisfu Sya'ban shaum. Hadis Nabi mengatakan begini, Nabi di bulan tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dia banyak melakukan puasa. Tapi yang umum di puasa di setiap bulan itu adalah hanya tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kemudian di bulan Rajab ada yang melakukan sholat puasa itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 27. Apakah itu boleh? Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja dengan catatan niatnya harus niat karena lillahi ta'ala, bukan karena niat ini untuk bisa mendapatkan kayak begini. Saya kira itu tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian di nisfu Sya'ban itu ada hadis begini. Di nisfu Sya'ban itu pengertian adalah setengah bulan, tengah bulan Ruah, tengah bulan Sya'ban. Jadi kalau besok tanggal 15 pada malamnya itu adalah nisfu Sya'ban. Dianjurkan kita berbuat kebaikan di tengah nisfu Sya'ban. Termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Sebetulnya bukan hanya berpuasa. Kalau berpuasa ya akan lebih baik manakala dimulai dari hari nisfu Sya'ban tanggal berapa? Mestinya mulai dari Sabtu, Minggu, Senin itu mestinya 3. Tapi seandainya tidak, hari Seninnya juga bagus. Karena apa? Memang dianjurkan puasa di Senin Kamis. Nah, nisfu Sya'ban itu sebagian hadis mengatakan begini, Bu.
nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan Sya'ban, hendaklah engkau berbuat kebaikan, bukan hanya puasa tapi berbuat kebaikan apa saja. Karena apa? Amal perbuatan kita setahun itu akan dilaporkan tahunannya pada nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan begitu, sehingga di nisfu Sya'ban itu hendaklah engkau berpuasa. Pada saat berbuat kebaikan dilaporkan di sana. Berbuat kebaikan, berbuat sedekah dan terusnya. Itu maka kemudian di antara kita ada yang meyakini bahwa nisfu Sya'ban itu disunahkan untuk berpuasa. Kalau kita berbuat itu kayak begitu, hadiahnya kan kalau kita malaikat itu kan ada hadis mengatakan kayak begini. Setiap hari itu akan dilakukan amal perbuatan manusia, ganti oplosan jaga itu adalah di waktu subuh. Jadi waktu subuh itu jaga malam para malaikat subuh tentang amal perbuatan kita akan dijaga, akan diganti pada waktu subuh. Maka pada waktu subuh itu hendaklah berbuatlah kebaikan, jangan tidur. Sebab manakala malaikat membawa ke aras ke langit kepada Allah laporan ini loh perbuatannya si Ali pada waktu subuh tadi adalah berbuat kayak begini. Setelah sholat berjamaah terus ngisi kultum subuh. Setelah itu pulangnya dia memasukkan uang di kotak masjid. Sunnah Rasul di mimbar kita adalah kita program kayak begitu. Di hariannya di waktu subuh berbuat kebaikan, tapi jangan kemudian hanya waktu subuh saja. Waktu subuh tak berbaik, setelah itu atau siang sedikit orang duka tapi malah nyopet itu kacau itu kayak begitu. Tidak begitu. Tapi maksudnya janganlah waktu baik di hari subuh itu disia-siakan untuk molor. Kemudian di bulan Syawal, bulan Syawal itu memang ada sebagian mengatakan ulama begitu. Puasa Syawal 6 hari di puasa Syawal itu adalah dimulai pada tanggal 2 sampai kepada tanggal 7 itu disunahkan. Tapi sebetulnya ada mufassirin penafsir hadis yang berbeda. 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus berurutan. Jadi puasa di bulan Syawal itu adalah sunnah dan itu tidak ada perbedaan tentang 6 hari itu. 6 hari tidak ada perbedaan. Tidak saya bilang silahkan keputusan yang menjadi perbedaan hanya pelaksanaannya. Pelaksananya boleh setelah tanggal 15 atau setelah. Kalau kita ini kan umumnya di Syawal itu ya tanggal 1, 2 itu kan masih banyak kamu halal di halal rono masih lontong apa dari mana-mana orang di Bali Boyobiye itu kan umumnya masih, tapi kemudian bulan Syawalnya boleh di setelah boleh. Tapi memang ada sebagian yang paling mutawatir itu setelah hari kedua sampai ke hari ke-7 untuk melakukan ibadah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW yang dianjurkan oleh kita semuanya dan itu semuanya baik. Nah, kemudian di hari raya kita mengucapkan minal aidin wal faizin paling ono sepuro kabeh dosa kula itu adalah budaya Indonesia saya kira. Jadi kalau di Arab sana tidak ada. Mengapa diucapkan kok bahasanya Arab? Minal aidin wal faizin wal maqbulin amin wal maqbulin dan seterusnya. Itu karena apa? Perang Badar pada zaman Rasulullah itu adalah terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar, perang yang paling agung besar pada zaman perjuangan Nabi itu adalah di bulan Ramadan. Nah, pada saat perang, setelah saling mengucapkan kalau di sini merdeka gitu kan. Kalau di Arab sana mengucapkannya itu minal aidin wal faizin, dari hari kemenangan besar itu, kemenangan itu hari Aidul Fitri itu. Wal faizin kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia. Kemudian wal maqbulin kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita, wal maqbulin kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita kayak begitu. Maka kemudian dibudayakan di Indonesia. Ini hadis itu kemudian tentang sholat sunnah yang sudah terbiasa alhamdulillah, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, manakala kita sudah terbiasa melakukan yang sunnah itu monggo silahkan, seakan-akan mewajibkan diri sendiri boleh, itu sebagai motivasi, tetapi dengan catatan jangan melebihi yang wajib itu sendiri. Misalnya sholat sunnah duha, iya, wah saya duha 8 atau mungkin ada yang 12 gitu ya, ada yang 8, ada yang 12, monggo silahkan, ditambah sholat hajat monggo silahkan, tapi subuhnya tidak, itu yang tidak boleh. Oh saya tuh sholat duha pasti Pak 8 minimal, tapi kadang-kadang 12, tapi subuh enggak.
Lah ini tidak boleh, ini yang tidak boleh. Jadi maksud saya, sholat sunnah itu mewajibkan dirinya boleh, tapi wajib itu harus wajib, tidak boleh melebihi yang wajib. Maksudnya kayak begitu. Termasuk kaifiatnya, khusyuknya, dan seterusnya itu harus. Kita ini boleh menambah sholat sunnah, tapi tidak boleh menambah sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung masalah sholat, Ustadz, ada yang mengatakan kalau kita terlupa tidak tahajud, tapi karena itu seperti saya sudah tua ini, sepertinya tahajud itu suatu kebiasaan, kewajiban gitu. Tapi pada suatu ketika tertidur sampai bangun baru adzan subuh. Katanya bisa diganti dengan sholat duha 12 rakaat. Ini benar atau tidak? Sedangkan yang kedua, kalau kita dengar adzan subuh, kita baru berangkat dari rumah, lalu sepertinya imam sudah berdiri, kita tidak melakukan sunnah tahiyatul masjid dan juga tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ini bagaimana? Matur nuwun. Yang pertama, kita lupa tidak sholat tahajud karena sudah terbiasa melakukan sholat tahajud, maka apakah boleh untuk dilanjutkan di duhanya? Boleh. Tapi kalau maksudnya sholat duha 12 rakaat, tetapi namanya juga duha, bukan tahajud. Apakah itu menggantikan sholat tahajud? Pahalanya, ya mungkin ada yang pernah membaca hadis kayak begitu. Pahalanya itu sebagai pengganti sholat tahajud yang tadi lupa. Itu mungkin kayak begitu. Ya, ada hadisnya mungkin yang menerangkan kayak begitu. Tapi kalau saya kan, karena kebetulan bukan ahli hadis sehingga ya maksud saya begitu, pahalanya sama seperti itu. Iya betul. Terus kemudian yang tadi sholat, biasa kita melakukan sholat tahiyatul masjid di waktu subuh, kemudian juga melakukan sholat sebelum subuh, kemudian apakah boleh dilakukan setelah subuh gitu ya? Karena yang kita lakukan itu adalah sunnah, tidak menjadi masalah. Jadi tidak sholat tahiyatul masjid dan juga tidak sholat qobliyah subuh, maksudnya gitu ya, itu tidak menjadi masalah dan tidak dosa. Karena apa? Itu bukan wajib. Tetapi apakah pahalanya berkurang? Iya, karena kita tidak melakukan itu, tidak melakukan yang sunnah. Nah kemudian di sholat subuhnya lalu bagaimana? Ya lebih baik langsung, jangan kemudian aku tak sholat sunnah dulu, tidak bisa, ketinggalan yang jamaah, itu yang tidak benar. Yang diutamakan adalah yang jamaah. Kita harus mengikuti jamaah. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Pak, katanya kita menggabungkan 2 niat itu boleh Pak. Jadi kalau misalnya tadi mau sholat subuh sudah terlambat, niat tahiyatul masjidnya digabungkan dengan sholat subuh, apa betul itu Pak? Jadi, dan yang kedua mengenai sholat tasbih itu sebetulnya bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau wajib ya harus wajib, karena wajib itu khusus yang diwajibkan, sunnah itu tidak. Jadi kalau berniat yang bersama, ya mungkin ada yang riwayat lain yang saya kebetulan tidak merasa gitu ya. Riwayat lain yang saya tidak merasa, jadi saya tidak berarti jangan tidak ada masalah, tapi mungkin ada riwayat lain yang mengatakan. Kemudian sholat tasbih itu sebetulnya begini. Ada hadis yang seringkali diminta Pak buat sholat tasbih. Lah kenapa? Gue tombol pegel dulu malah. Ya sholat tasbih kan gue tombol pegel tuh ada sebabnya apa? Rukuknya suwi. Karena harus membaca tasbih kan, tasbih 10 gitu, sehingga lama sekali. Apakah boleh? Namanya sholat ya boleh saja orang sholat. Ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan, tapi ada yang memerintahkan hidup sekali ya paling tidak sholat tasbih sekali. Tapi kalau untuk Nabi itu benar itu Pak. Sholat tasbih itu, karena Nabi pernah melakukan sholat begini. Jadi sholat itu, suatu saat Nabi sholat sendirian di waktu malam. Kemudian ada sahabat Hamzah, itu berada di belakangnya. Dia membaca, karena sholat malam, dia akan membacanya keras. Setelah membaca Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah. Rampung, 300 berapa itu? 200 itu rampung. Kemudian dia melanjutkan Ali Imran.
Dia yang berada di belakang itu bersegera mau ruko. Loh, ternyata enggak, membaca surat lagi, terus membaca lagi surat lagi. Begitu lamanya kalau kita yang membaca. Apalagi membacanya sambil dijo gitu kan lama sekali. Dan bahkan mungkin tidak selesai satu malam 3 surat yang panjang itu. Tapi Rasul bisa membaca cepat, kemudian lama, ya paling tidak mungkin 1 jam lebih kan. Rukuknya dalam kurun waktu yang sama waktunya. Yang dibaca apa? Karena rukuk tidak membaca keras. Orang yang berada di belakang tadi tidak melihat, tidak mendengar apa membaca para Rasulullah. Ini ada kasus kayak begitu. Nah, kemudian sujudnya juga kayak begitu, membaca yang cukup lama. Nah, kemudian dia mengatakan, setelah saya mengikuti sholat Rasulullah, saya menjadi sehat itu. Punggung saya capek-capek hilang, kemudian apa namanya, yang orang pusing-pusing hilang. Mungkin sekarang orang bisa hilang. Nah, sujud yang lama karena berdasarkan antara kening, hidup. Ini konon ceritanya memang bisa melihat kader, tapi ini betul yang bisa menceritakan itu kesehatan tentang gerakan olahraga dan ini mungkin ada yang jadi itu Pak. Jadi kalau sholat tasbih itu sebetulnya bagaimana? Kalau kaifiyahnya memang sholat tasbih itu 4 rakaat, kemudian diharapkan membaca 300 tasbih dan dibagi-bagi di dalam gerakan-gerakan sholat itu, tidak dijadikan satu ngagesek subhanallah walhamdulillah 300 terus sesuai seperti tidak begitu, tapi dibagi per ini. Nah, ini apakah boleh? Ya, bagi yang meyakininya itu boleh karena hadis itu ada. Apa itu terlepas itu hadis itu dhaif ataupun mutawatir itu kita tahu, tapi yang jelas banyak yang melakukan itu. Biasanya event-event tertentu. Begitu Bapak. Begitu. Monggo silakan kalau melakukan sholat tasbih, saya kira tidak ada larangan, tapi kalau tidak meyakini ya saya kira lebih baik tidak. Iya. Sholat witir itu artinya memang penutup. Namanya juga ganjil dan menutup. Biasanya sehabis sholat isya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, apa sholat hajat atau sholat apa, kemudian tutup dengan witir 3. Biasanya gitu ya. Setelah itu bangun lagi sholat tahajud. Kemudian, nah begini, memang witir itu penutup. Ada yang berkeyakinan manakala nanti berniat untuk sholat tahajud, dia tidak witir di waktu sore harinya. Kemudian dia sholat tahajud, kemudian diwitiri pada saat habis sholat tahajud, baru kemudian dia sholat fajar, gitu kan, sholat fajar, sholat witir menjelang subuh itu. Nah, tapi ada yang ulama berpendapat menyikapi begini, silakan sholat witir karena memang diperintahkan mau tidur untuk sholat witir. Kemudian pada waktu mau sholat tahajud sholat buka 2 rakaat, baru kemudian sholat tahajud. Sholat pembuka 2 rakaat, iftitah namanya, sholat iftitah 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat silakan, kemudian baru sholat witir lagi. Iya, semacam begitu. Jadi yang saya yakini memang semacam itu. Jadi seperti puasa itu kalau di malam kayak begitu saya biasa tidak sholat witir pada waktu sore gitu ya. Tapi biasanya kalau ada kesempatan ya di waktu paginya itu witir. Tapi kalau puasa itu kan pas imam kan nggak mungkin. Harus kurang witir, jamaah itu witir. Kok betul witir berbuat apa? Saya tetap witir. Kemudian pada waktu mau sholat tahajud di puasa buka 2 rakaat. Ini karena ya saya bolehkan witir ya rakaat. Tapi seperti kiai dulu baik kayak gitu komuno, cuma dia maus maus kitab yang juga mendasarkan pada hadis itu saya lupa dan juga saya tidak mencari referensinya sehingga jaganya wes pokoknya nak mungkin oh ya wong pinter ya dia melakukan kayak gitu saya lakukan ya. Jadi witir penutup pada waktu menjelang malam, kemudian kita membuka sholat dengan 2 rakaat, kemudian sholat tahajud, kemudian witir lagi baru sholat fajar 2 rakaat. Gitu. Iya. Monggo yang lain? Itu juga kalau nggak salah ada nanti di omongannya di satu dibagi banyak Pak ya. Kita tidak tahu apa itu Muhammadiyah, apa itu NU, apa itu apa LDII atau apa. Itu belum tentu. Nanti yang masuk surga itu yang mana? Kita belum tahu. Yang penting kita sholat itu Ustaz ya. Yang kalau tidak sholat ya nggak masuk surga. Tapi yang jelas kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran harus kita lakukan, itu perintah. Apa yang diperintahkan Rasul kalau bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Utamanya berkenaan dengan puasa, tidak ada perbedaan. Puasa itu ada yang mengharapkan, saya kira tidak wajib Ramadan itu semuanya wajib. Al-Quran memerintahkan
kemudian Rasul juga. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah pada saat kita menyikapi berkenaan dengan amalan-amalan tambahan, termasuk di dalamnya menyikapi dengan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Itu kalau dipermasalahkan saya kira tidak akan habis. Bahkan kita semakin bodoh untuk mempermasalahkan hal-hal yang jelas tidak jelas. Oleh karena itu, agar orang lain atau agama lain tidak bertepuk tangan karena perlakuan kita, maka kita berhati-hatilah. Yang jelas kita harus kembali kepada ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu, Bapak. Obral-obralnya dari Rajab, kemudian Syaban, dan Ramadan. Kira-kira apakah 3 bulan itu hanya kebetulan saja? Katanya sudah dari dan ada maksudnya kalau dijelaskan jadi buangnya nanti di Ramadan. Gini, jadi ada 3 kaitan itu kan. Itu kalau dikaji lebih dalam lagi nanti juga ada yang berbeda pendapat itu. 3 bulan yang paling hebat itu. Jadi Rajab, kemudian Syaban dan Ramadan. Allah memuliakan 3 bulan itu karena menyebut bulan itu. Tapi kemudian ada yang berpendapat mosok Gusti dari bulan diberita-berita tapi di situ memang ada hal yang istimewa. Hal yang istimewa yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu naik ke sana itu di bulan Rajab, tidak di bulan Maulid, tidak di bulan yang lain atau Syawal, di bulan itu, di bulan Rajab. Nah, oleh karena itu di bulan Rajab ada kewajiban untuk melakukan ibadah salat yang tajud 5 waktu, dan setiap orang harus melakukannya itu. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk berpuasa. Berpuasa itu adalah bagian dari rukun Islam yang semuanya juga wajib. Cuma kemudian kalau dikaitkan bukan hanya 3 ini, Bu. Jadi ada kaitannya dengan bulan, iya, di bulan haji. Jadi di sana ada kaitannya dari setiap bulan, itu bukan Januari, Februari dan ini, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak paham tentang bulan itu. Bulan kita itu dimulai bulan apa tuh? Bulan. Mengapa di bulan Muharram itu kalau dikaitkan kan satu tema tersendiri, jadi bulan Muharram sampai kepada ini sampai kepada di bulan Rajab, kemudian ada Syaban, dan kemudian di situ ada bulan Ramadan. Setelah itu nanti sebentar lagi di sana ada bulan haji. Dan semuanya itu hanya berujung pada rukun Islam. Diwajibkannya orang untuk melakukan ibadah. Yang pertama dengan membaca syahadat. Kenapa syahadat? Syahadat itu pada waktu lahir. Lahir itu di mana? Di bulan Maulid. Walaupun kita lahirnya tidak di bulan Maulid, kita harus mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu baru kemudian di bulan itu Rajab kita diwajibkan untuk melakukan ibadah. Nah, di bulan zakatnya apa? Di situ ada kaitkan, ada bulan zakat, jadi di mana bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Atau bahkan di bulan orang-orang yang mengeluarkan zakat, mal itu umumnya di bulan Syaban sebelum Ramadan, agar suci hartanya, suci hatinya, kan bersih-bersih gitu ya. Orang-orang disuruh membersihkan, maksudnya itu membersihkan hati untuk menghadapi Ramadan, termasuk artinya untuk melakukan bulan kegiatan Ramadan, dan kita berbuat yang bersih, yang suci, semuanya suci, sehingga pada saatnya nanti kita di bulan Syawal semuanya sudah bersih. Jadi bersih artinya dalam artian apa? Bersih dikuras tidur kabeh tidak, tapi bersih dalam artian bersih dari segala hal-hal yang misalnya yang sifatnya mengharamkan. Pada saat kita sholat bukan kan ini kan kayak gitu untuk mendapatkan rezeki ya. Dan, apabila berada di langit turunkanlah, apabila berada di bumi keluarkan, apabila haram apabila sedikit luaskanlah, apabila haram sucikan, akan gitu. Maksudnya itu kita suci itu disucikan untuk sekian persen, 2,5% dikeluarkan untuk dikeluarkan. Ini hendaknya dilakukan pada di bulan-bulan Syawal. Tetapi ini berkaitan dengan apa namanya zakat fitrah, ini berbeda. Kalau zakat fitrah kita karena zakat jiwa maka bisa dilakukan pada bulan. Saya kira itu. Jadi sholat tahajud monggo silakan, harus tidur dulu dan di waktu malam. Kalau tidur siang kemudian bangun, sholat itu tidak dinamakan sholat tahajud.
Jadi sholat tahajud ini yang dimaksud adalah sholat sunnah yang dilakukan harus melalui prosesi tidur terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya termasuk di dalamnya adalah sholat hajat. Itu bagaimana baiknya? Sholat hajat itu boleh dilakukan siang, malam, sore, ataupun pagi. Kecuali di situ ada waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, seperti sehabis sholat subuh menjelang sampai kepada terbitnya matahari, atau pada waktu istiwa pas persis matahari berada di atas kepala kita, atau sehabis kita melakukan sholat asar. Nah kemudian kalau sholat hajat itu mungkin yang lebih afdal adalah di waktu malam. Cuma kalau waktu malamnya itu apakah jam 11 sampai jam 1 atau sehabis sholat tahajud, itu saya kira bergantung individu ya. Maksudnya saya kalau bisa dulu misalnya enak kalau sehabis sholat tahajud atau sholat hajat, sebab 14 baru nunggu subuh. Tapi kalau jam 11 atau jam 1 mungkin ya terlalu banyak waktu ya. Misalnya kayak kita yang praktis saja itu. Kalau saya hadis Nabi mengatakannya sehabis sholat sehabis yang dianjurkan untuk sholat sehabis tidur itu hanya sholat tahajud. Kalau sholat hajat boleh di waktu yang bebas. Monggo Bapak ada yang menambahkan? Oh iya, puasa Daud bisa mungkin. Puasa Daud itu diajarkan memang satu hari puasa, satu hari tidak. Dan niatnya pun ini mohon maaf berkenaan dengan sholat Daud karena saya belum pernah melakukan itu. Kemudian ceritanya seperti apa, kaifiatnya seperti apa, mohon maaf ini saya tidak bisa bercerita tentang sholat Daud karena yang pertama saya takut salah apa yang saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu nanti beredar kemana-mana ternyata keliru. Yang pertama itu. Yang kedua berkenaan dengan sholat Daud juga ada yang berbeda. Puasa Daud ada yang berbeda pendapat tentang puasa itu. Ada yang mengatakan menyiksa diri itu tidak boleh, Rasulullah tidak menunjukkan, tidak melakukan, dan ada yang mengatakan dalil ini masih kesana kemari. Saya oleh karena itu saya mohon maaf dengan sebab berkenaan dengan salah itu saya pernah sekolah pada waktu SD sampai ke SMA itu saya berkeyakinan salah tentang Hajar Aswad karena guru yang kurang keliru. Guru SD itu urung tau mbah kaji ya kemaki nera karu-karu lagi. Anak-anak sekalian dengan melandaskan dalil rasional. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, termasuk bisa meletuskan gunung, bisa nyabai langit, bisa membuat tapi hijau menjadi merah, kuning ngecat kapan, karo cengisan di guru agama. Oleh karena itu di Mekah sana ada yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang gumandul tanpa centelan, ireng-ireng gumandul tanpa centelan. Karena dulu guru agama merangkai dengan kekuasaan Allah, saya manut saja itu. Jadi waktu itu gemandul orang mau cagak, orang ini maksudnya apa namanya, ya seperti sulapan begitu. Pemahaman saya pada waktu itu guru merangkai kayak gitu. Nah setelah SMP guru tidak banyak menerangkan tentang Hajar Aswad. Setelah SMA kelas 2 saya tidak berani bertanya karena saya golongan anak yang middle pada waktu itu, maksudnya ya orang pinter begitu. Nah pada saat habis Jumatan saya pulang sekolah, ujian terus begitu di masjid. Di situ dulu ada pasukan apa namanya, Garuda beberapa yang dikirim di Timur Tengah. Ada tentara yang kemudian berada di masjid itu cerita banyak. Beliau menangis bisa mencium Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad. Sebab sebelum saya menjadi tentara, saya adalah orang yang ya tidak karu-karuan, ya ibadah apalagi boro-boro sholat. Ya perbuatan saya termasuk tidak benar, tetapi saya terharu betul bisa mencium Hajar Aswad. Saya kemudian bertanya, Pak, orang mencium Hajar Aswad itu caranya gimana? Kan gemandul tanpa centelan, dari kanan kiri kanan kiri kanan. Saya ditunjuk, nanti kelas berapa? Sekolah, iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Nanti kok goblok sekali. Tentara ngomong kok goblok. Loh kenapa? Loh, Andi itu jauh besar itu kok cerita nih kok gemandul dan baca dalam masih diyakini betul ireng-ireng kita. Ini gimana? Ya itu Hajar Aswad itu hanya bekas yang dulunya ada batu pada waktu Nabi Muhammad SAW itu menjadi Al-Amin.
itu diangkat ke sana dan kemudian ditempelkan di sana kembali. Itu adalah kebijakan yang luar biasa kisahnya itu. Nah, setelah itu saya menjadi, pada saat menerangkan sesuatu saya menjadi takut, ini jangan-jangan salah yang saya yakini betul, ternyata salah. Sampai pada waktu tahun 2008 saya bisa ke sana itu saya masih ketawa pada saat kelilingan. Istri saya sudah menangis, bohong tapi tidak ngerti saya. Melihat Ka'bah itu dia menangis karena di sana kan kalau oleh yang memberikan manasik, Anda kalau melihat Ka'bah tidak menangis berarti hatimu adalah hatu. Wah, itu berarti aku mati. Sebab apa saya ingat Bismillahirrahmanirrahim itu saya melihat Ka'bah itu saya kelingan betul. Mandul bangsa ceteran saya ingat betul sampai keliling 3 kali itu saya belum masih beli melihat itu sampai membaca beli. Setelah yang ketiga saya baru menangis, loh saya ini termasuk orang yang kurang ajar, maksudnya di tanah suci kok sembarangan. Iya saya itu saya keliling, tapi itu baru sunai, belum baju. Ini yang saya katakan, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang mampu membedakan, saya malah justru ngaji pada penjenengan tentang sholat Daud. Nah ceritanya tadi sholat Daud itu sebelumnya kayak apa? Puasa jauh, kemudian tadi kan bercerita tentang sholat nih. Puasa Daud itu yang sehari puasa, sehari tidak, kisahnya seperti apa? Walaupun saya akan studi banding saja lah, saya pernah menerima. Yang barangkali nanti kalau sana ini saya ibu. Monggo Bapak ada yang menambahkan, silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena malam sudah larut, waktu juga yang memisahkan kita. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini akan menambah keimanan kita dan kecintaan kita, semangat kita untuk beribadah. Semoga Allah memberikan kita badan yang sehat dan tangguh, jiwa, raga, serta semuanya untuk menghadapi Ramadan. Semoga kita tidak termasuk hamba yang merugi. Kita bisa sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin kita beribadah dan beramal soleh, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ustaz atas ilmunya. Oh ya, belum ditutup dengan doa yang doa deh. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami, dan nanti harus ditutup dengan doa syukur kundur. Insya Allah ketemu di mungkin minggu kedua Ramadan, biasanya buka bersama, insya Allah buka bersama dan sholat tarawih. Terima kasih. Sholat tarawih bersama ya. Sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan suatu hal yang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Barangkali ada di antara kita tidak sependapat atau kurang pas, atau mungkin karena terlalu cukup pengetahuan saya tentang keagamaan. Saya mohon dimaafkan, itulah yang saya bisa saya sampaikan, yang saya pahami dan yang saya yakini. Oleh karena itu betul kata itu tadi, manakala ada di antara kita kurang pas karena siapa yang mengatakan, saya kira begitu, siapa yang melandaskan dan bukan orang itu mengatakan bid'ah, saya kira itu siapa bid'ah itu yang bergantung itu. Saya kira kalau manakala kita punya wawasan yang semacam itu, bahwa Anda tidak harus seperti saya, itu saya kira kalau kita berpendapat semacam itu disebutkan damai. Tapi kalau Anda harus seperti saya kira sejak zaman setelah Rasul itu sudah tidak bisa disatukan. Kita bisa melihat ada Khawarij, ada Syiah, ada Sunni, ada dan seterusnya. Saya kira itu adalah bibit-bibit yang ini. Tapi kita semuanya mencari benar, yang benar itu adalah dari Rasulullah, dari Allah. Oleh karena itu, manakala kita yakin betul itu adalah yang benar, maka mari kita pakai dan kita jujur bersama. Tapi saya punya harapan agar kita tidak usah mengkafirkan orang Islam. Saya kira itu menjadi penting untuk kita bareng-bareng berdoa. Ala hadhihi niyatus salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الشيطان الرجيم على خير كسب رضي الله تبارك وتعالى وسبحانك يا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الذاكرين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا خفيف يا ناصر يا لطيف اللهم انا نسالك العفو قوتي وألف بركتي وألف نعمتي وألف رزقي وألف سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا الشيخ وبلدك ومن الحمد كلها واجعلها مع سيد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا وعافنا وعافنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khayru khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would pray. Truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was